warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin memenuhi tugas video tentang pencatatan akuntansi ZIS. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan para pemateri, yaitu ada saya sendiri, Reynaldi Muhammad Gunawan, sebagai moderator dan pemateri kedua. Lalu ada Viana Fira sebagai pemateri pertama dan Yogi Warso sebagai pemateri ketiga. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen sebagai bukti yang mendukung serta mengesahkan transaksi yang telah dilakukan. Sedangkan menurut Otoritas Keuangan atau OJK, bukti transaksi menjadi dokumen sebagai tanda bukti yang mendukung serta mengesahkan atas transaksi yang dilakukan atau tanda bukti adanya kewajiban pada pihak lain yang masih dilaksanakan. Bukti transaksi atau invoice pembayaran memuat transaksi yang terjadi pada sebuah bisnis atau perusahaan, baik dengan pihak internal maupun eksternal. Biasanya memuat nama atau jenis transaksi, tanggal, dan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Invoice pembayaran sangat dibutuhkan sebagai catatan yang menjadi rujukan dalam pembuatan laporan keuangan. Jika invoice pembayaran tidak ada dan tidak valid, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Sebagai konsumen, terkadang kita juga menyimpan invoice pembayaran untuk dipakai sewaktu-waktu jika ada permasalahan dengan penjual atau pengirim klien. Fungsi bukti transaksi. Bagi bisnis atau perusahaan, invoice pembayaran memegang peran yang sangat penting. Bagian keuangan bahkan tidak akan mau mencatat transaksi yang tidak ada buktinya. Berikut ini beberapa fungsi invoice pembayaran dalam dunia bisnis. Yang pertama, mengetahui pihak-pihak yang terlibat sehingga memudahkan bagian keuangan untuk mengkonfirmasi transaksi tersebut. Yang kedua, sebagai dasar pencatatan keuangan dalam akuntansi karena memuat data keuangan yang mempengaruhi posisi, harta, kewajiban, dan modal perusahaan. Yang ketiga, menghindari adanya duplikasi dalam pengumpulan atau pencatatan data keuangan. Dan yang keempat, terakhir, meminimalisasi kesalahan yang bisa saja terjadi karena tidak adanya bukti transaksi. Selanjutnya, jenis bukti transaksi. Berdasarkan jenisnya, invoice pembayaran dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bukti internal. Bukti dari transaksi yang dilakukan di internal perusahaan saja. Transaksi internal perusahaan bisa melibatkan bagian-bagian di dalam divisi perusahaan tersebut dan berpotensi dalam memengaruhi posisi keuangan perusahaan. Contoh invoice pembayaran internal antara lain memo yang diberikan oleh atasan kepada divisi atau bagian tertentu, atau bukti memorandum, bukti kas keluar, dan bukti kas masuk. Implementasi transaksi internal antara lain gaji karyawan, biaya-biaya penyusunan, dan pengalokasian beban usaha. Yang kedua, bukti eksternal. Invoice pembayaran antara perusahaan dan pihak luar yang mempengaruhi posisi keuangan. Adapun pihak luar yang dimaksud dapat berupa konsumen langsung atau pada transaksi penjualan, mitra, maupun transaksi utang piutang dengan pihak bank atau lainnya. Yang selanjutnya, macam-macam bukti transaksi. Macam-macam bukti transaksi invoice pembayaran yang disebutkan di bawah ini yaitu yang pertama, kwitansi. Apa sih itu kwitansi? Kwitansi adalah bukti atas terjadinya transaksi pembayaran yang dilakukan secara tunai atau konstan. Kwitansi ditandatangani oleh pihak yang menerima uang dan pihak yang memberikan pembayaran. Baik pihak penerima maupun pembayar sama-sama mendapatkan kwitansi. Pihak penerima membutuhkannya untuk dasar pencatatan pada laporan keuangan. Kwitansi menurut informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama transaksi atau maksud dan tujuan dilakukan transaksi. Yang kedua, nama pihak yang memberikan dan menerima uang. Yang ketiga, nominal uang. Yang keempat, tanggal terjadinya transaksi. Dan yang terakhir, tanda tangan penerima dan pemberi. Yang kedua, ada nota. Apa itu nota? Nota adalah
bukti pembayaran atau penjualan secara tunai yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli. Nota dapat dibuat menjadi dua salinan untuk disimpan oleh penjual dan pembeli. Yang pertama, nota debit. Nota debit adalah nota yang berfungsi sebagai permintaan secara resmi pengurangan harga, pengurangan utang, maupun koreksi harga atau jual barang kepada pihak penjual. Nota debit dibuat saat pembeli merasa ada ketidaksesuaian seperti jumlah barang yang dikirim tidak sebanyak yang seharusnya. Fungsi nota yaitu agar tidak memuat konflik saat pencatatan dan bukti dalam aktivitas stock of name. Yang kedua, nota kredit. Nota kredit merupakan tindak lanjut dari nota debit, di mana nota kredit memberikan bukti persetujuan penjual atas permohonan pengurangan harga dari pembeli. Nota kredit akan berdampak pada pengurangan piutang pada laporan keuangan. Selain itu, nota kredit juga digunakan sebagai bukti untuk sinkronisasi bagian administrasi dengan tim lapangan. Yang ketiga, ada faktur atau invoice. Faktur adalah dokumen tertulis yang memuat catatan transaksi penjualan yang diberikan kepada penjual kepada pembeli. Faktur memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, nama pembeli. Yang kedua, alamat lengkap, tanggal transaksi, tanggal pengiriman, nomor referensi atau pemesanan, persyaratan pembayaran atau berupa tanggal jatuh tempo, nama barang yang ditransaksikan beserta harganya, dan yang terakhir total harga. Faktur dapat dikirim oleh penjual sebanyak 2 kali, yakni sebelum permintaan pelanggan diproses dan setelahnya. Namun ada juga yang memberikan 1 kali saja setelah barang selesai diproses. Yang keempat, ada cek. Apa sih itu cek? Cek adalah perintah tidak bersyarat yang diberikan nasabah kepada pihak bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang membawa lembaran cek tersebut atau pihak yang tertulis di dalam cek. Oleh karena itu, cek terbagi atas 2 jenis, yakni yang pertama, cek atas nama, yaitu cek yang di dalamnya terdapat nama penerima dana tersebut. Bank hanya bisa melaksanakan perintah penyaluran dana kepada nama yang tertera di dalam cek. Yang kedua, cek atas pembawa, yaitu cek yang tidak menyertakan nama penerimanya. Bank yang dikenai kewajiban akan memberikan dana kepada siapa saja yang memberikan cek tersebut. Selanjutnya, yang kelima, biliet giro. Biliet giro adalah suatu surat perintah dari pihak pemilik dana kepada bank tertarik untuk melakukan pemindahbukuan sejumlah dana kepada rekening penerima. Yang keenam, rekening koran. Ringkasan riwayat transaksi ini dari sebuah akun rekening, baik rekening individu maupun perusahaan. Rekening koran memuat informasi debit dan kredit berupa tarik tunai, transfer, dan sebagainya. Yang ketujuh, bukti memorandum. Bukti yang dibuat oleh pemimpin suatu perusahaan kepada divisi terkait pihak berwenang untuk kejadian yang terjadi dalam perusahaan. Yang kedelapan, bukti setoran bank. Bukti yang dikeluarkan pihak bank kepada nasabah yang melakukan setoran kepada pihak bank. Yang kesembilan, bukti kas masuk. Bukti kas masuk adalah bukti bahwa perusahaan telah menerima uang tunai. Dan yang ke-10, yang terakhir, bukti kas keluar. Bukti kas keluar adalah bukti pembayaran atau pengeluaran yang telah dilakukan oleh perusahaan. Bukti kas keluar biasanya dipakai untuk pembayaran gaji, biaya perlengkapan kantor, dan lain-lain. Sesuai dengan PSAK nomor 109, badan atau lembaga zakat, dalam pencatatan laporan keuangan harus menerapkan PSAK nomor 109. Laporan keuangan amil menurut PSAK nomor 109 itu yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelola, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Sistem distribusi dalam ZISOF itu juga diperlukan strategi yang baik agar tersalurkan dengan optimal dan tepat
pada sasaran. Bukti-bukti transaksi dalam ZISWAF itu biasanya berupa kwitansi resmi dari sebuah lembaga atau sebuah instansi, lalu juga bisa menggunakan bukti transfer bank atau kwitansi lainnya yang digunakan untuk pengeluaran tertentu itu. Bukti-bukti yang dapat mendukung terjadinya transaksi itu antara lain ada kwitansi, faktur, dan masih banyak lagi gitu. Kwitansi merupakan bukti bahwa seseorang atau badan hukum telah menerima sejumlah uang tunai. Lalu faktur penjualan atau pembelian. Setiap penjualan secara kredit memerlukan bukti yang disebut faktur. Bagi si penjual, faktur tersebut merupakan faktur penjualan. Sebaliknya, faktur yang dikirimkan kepada si pembeli merupakan faktur pembelian gitu. Lalu ada bukti-bukti lain juga. Lembaga amil zakat atau disingkat LAZ, penerima yang berhak menerima zakat ataupun infak, sedekah dan wakaf harus menggunakan prinsip GCG, yaitu transparan dan wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Lembaga amil zakat atau disingkat LAZ, penerima yang berhak menerima zakat ataupun infak, sedekah dan wakaf harus menggunakan prinsip GCG, yaitu transparan dan wajar sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan amil zakat. Laporan amil zakat sangatlah penting bagi sebuah lembaga amil zakat untuk mengetahui segala aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga zakat dan harus dicatat dengan baik dan benar agar dapat dipercaya masyarakat. PSAK 109 akuntansi zakat telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Februari 2008. Pernyataan ini diterapkan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, sedekah, dan untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak atau sedekah. Pengakuan dan pengukuran transaksi akuntansi zakat berdasarkan PSAK 109 akuntansi zakat dan pengukuran akuntansi zakat sebagai berikut. Pengakuan awal, penerimaan zakat saat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima. Zakat yang diterima dari muzaki diakui sebagai penambahan dana zakat. Jika dalam bentuk kas, maka sebesar jumlah yang diterima. Jika dalam bentuk non-kas, maka sebesar nilai wajar aset non-kas tersebut. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non-amil. Jika muzaki menentukan mustahik yang harus menerima penyalur zakat melalui amil, maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah atau fee, maka diakui sebagai penambah dana amil. Pengukuran setelah pengakuan awal, penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurangan dana zakat jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian dana pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil penyaluran zakat. Zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, jumlah tercatat jika dalam bentuk non-kas. Infak atau sedekah, pengakuan awal. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak atau sedekah. Sebesar jumlah yang diterima jika dalam bentuk kas, nilai wajar jika dalam bentuk non-kas. Infak atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil, dana infak atau sedekah untuk bagian amil penerima infak atau sedekah. Pengukuran setelah pengakuan awal. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurangan dana infak atau sedekah terikat apabila penggunaan dana pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi. Penurunan nilai aset infak atau sedekah tidak lancar diakui sebagai pengurangan dana infak atau sedekah jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil. Kerugian pengurangan dana amil jika disebabkan oleh kelalaian amil. Penyaluran infak atau sedekah. Penyaluran dana infak atau sedekah diakui sebagai pengurangan dana infak atau sedekah sebesar jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas atau nilai tercatat aset yang diserahkan jika dalam bentuk aset non-kas dana non-halal. Penerimaan non-halal diakui sebagai dana non-halal yang terpisahkan dari dana zakat dan infak atau sedekah dan dana amil aset non-halal disalurkan sesuai dengan syariah.
Penjajian dan transaksi akuntansi zakat. Amil menjanjikan dana zakat, dana infak atau sedekah, dan dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Pengungkapan transaksi akuntansi zakat. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non amil atau penerima zakat, seperti presentase pembagian alasan dan konsistensi kebijakan, metode penentuan nilai wajar dan yang akan digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non-kas, rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung mustahik. Hubungan istimewa antara amil dan mustahik yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Infak atau sedekah. Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak atau sedekah berupa aset non-kas, kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non-amil atas penerimaan infak atau sedekah seperti presentasi pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan, kebijakan penyaluran infak atau sedekah seperti penentuan skala prioritas penyaluran dan penerima, keberadaan dana infak atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu. Jika ada, maka harus diungkapkan jumlah persentase dari seluruh penerimaan infak atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya. Penggunaan dana infak atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak. Jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak atau sedekah serta alasannya. Rincian jumlah penyaluran dana infak atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh penerima infak atau sedekah. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan peruntukannya terkait dan tidak terikat. Rincian dana infak atau sedekah berdasarkan hubungan istimewa antara amil dan penerima infak atau sedekah yang meliputi sifat hubungan istimewa, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran selama periode. Selain membuat pengungkapan amil mengungkapkan hal berikut: keberadaan dana non halal jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan dan jumlahnya, kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak. Baiklah, sekian pemaparan dari materi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.